Apa kabar semuanya? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indra Lesmana dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Di video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu tokoh inspiratif yang berkecimpung di dunia live musik. Berikut ini videonya. Oke, kali ini kita akan mewawancarai suatu tokoh yang dimana mereka ini berkecimpung di dunia musik, yang dimana seperti kita ketahui bahwa musik ini sudah sering kita dengar di event-event dan juga acara yang sering ditonton oleh masyarakat dimanapun itu. Dan saat ini saya bersama seorang dua pasangan ya, yang dimana mereka ini berkecimpung di dunia musik tersebut dan juga mereka ini menempuh perjalanan musik dari awal sampai saat ini. Boleh kalian perkenalkan dulu? Oke, nama saya Nanang dari Asa Akustik ya. Saya Ika dari Asa Akustik juga. Oke, ini sangat menarik seperti yang kita ketahui ya, bahwa musik ini kan memang banyak generasi-generasi yang masih berkecimpung di dalamnya. Dan di sini saya ingin bertanya mengenai musik tersebut dan juga kalian ini sebenarnya tuh dalam dunia musik ini sebagai apa dan rencana kalian itu seperti apa? Makasih sebelumnya sebenarnya kita ini gimana mau berkecimpung di dunia musik ya? Iya. Jadi kita ini awal berkecimpungnya itu di tahun 2020 ya. Dari awal berkecimpung. Jadi Bang Henry, Iya, berkecimpung tahun 2020. Kenapa kalian memilih sebagai awalnya karena hobi sebenarnya, Pak. hobi? Dari hobi. Jadi kita dari zaman SMA ya, di sekolah itu senang bermain musik. Cuman kita baru mulai terjun di tahun 2020, terjun lagi ke dunia live musik. Setelah Jeda bertahun-tahun. jeda bertahun-tahun. Setelah pandemi lah dulu tepatnya. Jadi pas pandemi itu karena kita punya kedai, terus juga banyak waktu luang gitu ya. Terus kita ngerasa kayaknya enak nih main musik lagi gitu. Jadi kita main musiknya tuh dari zaman sekolah gitu. Betul. Dia dari SMP. Oh, berarti emang kalau dari awal tuh udah punya basic ya kalau untuk musik. Iya, kalau itu iya. Tipis-tipis lah. Oke, kalian ini kalau untuk musik kan emang berawal dari hobi dari tahun 2020 dan juga memang karena pandemi ya. Nah, ada nggak sih untuk kalian ini kalau dunia musik tuh ada tujuan lain selain dari terbentuknya karena hobi itu? Memang awalnya kita berangkat dari hobi. Selanjutnya kita kebetulan waktu itu punya pemikiran kayaknya enak nih kita ngumpulin teman-teman lain yang memang apa ya, memang sejiwa, memang setujuan gitu. Yang terbentuklah Asa Akustik. Tujuan utamanya sebenarnya sebagai wadah aja, Bang. Jadi supaya gitu. Maaf, Asa Akustik ini apa ya maksudnya? Asa Akustik ini berawal dari beberapa kawan kita, karena kita punya kedai yang tadi kita bilang. Terus waktu itu kita butuh untuk live musik tuh. Cuman karena kita kedai kecil nih Bang, jadi budget itu kan terbatas gitu ya. Akhirnya kita main sendiri lah. Nah dari kawan-kawan yang main di kedai kita itu, mulailah terbentuk Asa Akustik itu. Ya dari waktu itu kita berlima lah ya, yang seumuran di umur banget ya. Baru setelah itu kita di depannya, setelahnya itu kita mulai mengumpulkan kawan-kawan lain yang lebih muda dari kita, yang kebetulan mungkin belum punya tempat, belum punya alat, belum punya temen lah buat mencoba bermusik. Awalnya dari situ. Jadi kita di Asa Akustik itu menyediakan itu, gitu Mas. Jadi kita wadah buat
teman-teman kita juga gitu ya, entah mereka yang udah pro mainnya atau mereka yang baru aja belajar kayak gitu. Jadi kita di sana tuh kita belajar bareng, ngulik-ngulik musik, jamming kayak gitu. Jadi free sih sama kita gitu ya, karena kita istilahnya hanya menyediakan wadah. Jadi biar teman-teman ini punya tempat ngumpul bareng gitu ya. Terus kalau misalkan dapat job nggak akan berantem, oh si A, si B, si C, sama-sama tahu lah, sama-sama temennya gitu. Iya. Itu kira-kira Bang, jadi sarana prasarana yang kita yang provide gitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya mungkin bagaimana cara kalian untuk mendapatkan job atau prosesnya itu seperti apa, dan kalian tuh mengisi di acara-acara seperti apa aja sih? Kalau kita berawalnya pasti dari live musik di kafe-kafe atau di hotel gitu Bang. Berawalnya pasti dari karena kita punya kedai tadi itu. Jadi kedai tadi otomatis kita juga sering sharing berhubungan sama pengusaha-pengusaha yang satu ini ya, satu jalan lah ibaratnya, pengusaha F&B dan lain-lain. Kebetulan karena kita waktu itu ngisi sendiri, terus ada teman-teman lain, tempat gue juga pengen dong diisi, gimana nih, budget segini bisa dicariin nggak, dan sebagainya. Akhirnya dari situ tuh mulai Jadi awalnya ya. Jadi rekomendasi dari teman gitu ya? Iya, jadi pertemanan dulu awalnya. Nah, dari situ barulah kita mulai membangun namanya sosmed apa segala, juga video-video portofolio penampilan dan sebagainya. Itulah yang akhirnya baru dari situ nanti ada juga terbuka jalan-jalan, termasuk ke wedding ataupun ke hotel ataupun teman-teman yang menempuh jalur karya ya, kalau gitu jalur karya artinya mereka bikin lagu, rilis single dan sebagainya. Jadi awalnya pasti dari rekanan kita sendiri, dari kawan-kawan kita sendiri. Di situ juga di Asakusti juga diajarin tuh Bang, maksudnya kita juga sharing gimana caranya bisa Biar kita dapet job, provide, nge-keep job. Kadang-kadang kan yang susah itu bukan untuk dapetnya, tapi nge-keepnya. Jadi lebih dari sekedar bermusik doang, gimana kita juga sharing gimana kita punya attitude bisa lebih profesional lah dalam musik. Itu buat teman-teman yang memang kepingin hidup dari live musik ini gitu. Kalau kita kan kemungkinan karena sudah di umur ya. Kalian kan udah berpengalaman cukup banyak ya. Dan juga Asakustik ini kan sebagai wadah yang dimana bisa dikatakan menampung anak-anak yang ingin masuk ke dunia musik ya kan. Nah, itu bagaimana cara kalian untuk memanage anak-anak ini yang ingin belajar? Sebenarnya tuh kalau manage anak-anak tuh agak susah gampang gitu ya, karena kan mereka punya pemikiran sendiri, mereka pengennya kayak gimana gitu kan. Kalau kita sih lebih ke support ke mereka kalau mereka punya ide yang bagus dan lain sebagainya gitu. Jadi misalkan mereka punya ide, oh kita mau konsep musik kita kayak gini, oh ya udah kita tinggal ngarahin ke mereka gitu. Oh jadi kalian kayak gini seperti itu. Kemudian juga ngarahin mereka, oh bisa dapat job kayak gini misalkan di kafe, dan mereka misalkan yang mereka udah tahu konsepnya, kita juga ngarahin mereka ke misalkan harus dapat job yang seperti apa. Karena kan misalkan gini, dapat job di kafe, nggak semua kafe punya selera musik yang sama kayak gitu kan. Jadi kita arahkan mereka ke kafe yang memang sesuai dengan mereka kayak gitu. Ya, lebih ke ini sih Bang. Kita nggak berusaha untuk menggurui, nggak, cuma kita diskusi aja, biar sharing, berbagi pengalaman. Karena kita kan di umur yang lebih matang dari mereka dan lebih banyak pengalaman, jadi sering telling story aja. Kalau begini tuh biasanya begini nih, ini begini, nanti ketemu orang yang begini. Jadi kita bersikapnya bagaimana supaya tetap baik gitu lah kira-kira. Jadi tetap juga motivasi mereka supaya tetap bertumbuh aja. Jadi jangan sampai mereka stuck berhenti cuma di situ-situ aja. Jadi mereka harus bertumbuh. Gitu. Jadi Asakustik itu bukan tempat persinggahan, tapi tempat batu loncatan buat kawan-kawan untuk bisa melompat lebih tinggi. Cukup bijak juga ya. Tapi emang kan Asakustik ini ya awalnya tuh grup band ya. Betul. Yang 5 orang tadi itu kan. Betul. Dan sisanya tinggal kalian berdua. Ya karena kebetulan yang waktu itu kita berlima itu nggak semuanya main alat musik gitu. Oh, iya. Ada satu yang
yang sebenarnya kita itu dia lebih ke style gitu. Jadi kayak ada namanya sebut aja Kak Adi, itu dia memang orang apa namanya, orang makeup lah ya. Jadi dia lebih banyak ngasih masukannya lewat look, fashion style apa dan sebagainya supaya kelihatan bagus di kamera atau di waktu kita syuting gitu. Jadi banyak, jadi Asakustik itu nggak cuma dari musiknya aja gitu. Dari semua sisi sebenarnya sih. Semua lini lah. Ya. Nah, kita kan backgroundnya beda-beda. Kebetulan saya berdua yang dari background musik gitu. Ada kawan yang bagian dari background style, ada kawan yang dari bagian apa namanya, pecinta musik lah ya, musik mania gitu lah. Jadi dia yang lebih ke penikmat musik. ya dia yang dari kacamata konsumen gitu. Jadi semuanya lengkap lah waktu itu gitu. Ini kan setelah apa sih, ibaratnya vakum sebentar ya. Kalau misalnya untuk Asakustik ini yang tadinya jadi dari grup band sekarang jadi komunitas. Nah, kalau komunitas itu kan ibaratnya pakai satu nama dan di situ kan ada perkumpulan band-band juga kan. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir ketika satu anggota kalian misalnya nih yang masih baru dan masih belajar itu, ketika masuk ke dalam sebuah event atau acara terus pakai nama Asakustik ini dan mainnya berantakan gitu, kalian ada ngerasa terganggu nggak sih kayak namanya jadi jelek atau gimana? Kalau kita dari awal biasanya Kak, gini, sistem di Asakustik itu kita mendorong setiap individu itu punya branding sendiri. Itu kita mendorong itu. Kalaupun biasanya kalau kawan-kawan yang baru bergabung, terus kita tempelin dulu kemana yang punya job supaya mereka nggak cuma teorinya doang gitu Bang. Jadi ada prakteknya. Jadi misalkan ada dulu kawan kita tuh, dia tuh kemana kita main dia datang tuh. Oh iya? Ya. Ada yang kayak gitu? Ada. Itu dulu waktu itu dia lagi seringnya patah hati tuh. Jadi kemana-mana nyanyinya itu rungkat terus gitu. Itu ada tuh bergabung sama kita, akhirnya Ada orang kayak gitu ya? ada kebetulan orangnya ada. Itu jadi setelah itu baru kita dorong kalau memang mau bermusik, ayo bikin branding dulu. Nah, kembali ke pertanyaan abang tadi, kalau misalkan lah katakanlah dari mereka pakai nama kita nih, manggung di tempat lain karena job dari kita gitu. Yeah. Terus mainnya kurang memuaskan lah katakanlah secara teknikal ataupun ada yang kurang gitu. Kita punya juga apa ibaratnya sistem di kita yang setiap selesai main itu ada kita hubungan dengan yang hire kita gitu. Apa kekurangannya, apa kendalanya, apa sebenarnya. Jadi bagi kami sebenarnya kalaupun ada yang kurang memuaskan itu bukan hal yang buruk sebenarnya kalau buat kita. Karena kita merasa bahwa selama komunikasinya baik, bahkan hal yang buruk itu bisa memperkuat kita gitu. Jadi kita lebih ke moving forward-nya. Kita nggak pernah takut buat ibaratnya, jangan apa pakai namaku nanti namaku jelek, nggak bisa gitu juga. Karena biasanya dari awal pun sama yang hire kita punya tuh kriteria-kriterianya gimananya. Termasuk juga kawan, insya Allah yang kawan yang sudah kami dalam tanda kutip lepas dari kami ya punya kemampuan lah ya, punya kapabilitas gitu, dan baik secara teknikal bermusik maupun dari secara keilmuan untuk manajerialnya dia sendiri gitu Bang. Jadi kita sebelum melepas orang udah kita bekelin tuh gitu. Nanti kalau lu ibaratnya ada kekurangan apa gimana cara handle-nya, gimana caranya gitu lah kira-kira. Jadi kita tuh ngasih ke mereka masukan bahwa kalau misalkan yang punya event itu istilahnya menyampaikan gitu kekurangannya mereka apa aja, itu tuh jangan terus kitanya yang marah gitu kan, karena kan selera si orang-orang yang hire kita itu juga beda-beda gitu ya. Terus harusnya kita ngomong ke mereka juga bahwa ke teman-teman talent ini bahwa masukan itu sebenarnya buat kita bisa up lagi gitu loh, lebih baik lagi kalau kita bisa menarik baik-baiknya gitu. Jadi jangan kalau dikasih masukan terus kita senewan atau kayak gimana Defensif gitu ya, iya defensif dengan nolak dulu, enggak, kita kan memang kayak gini sebenarnya tuh maksudnya
biar kedepannya jadi lebih baik aja gitu. Oke. Untuk latar belakang Asa Akustik ini emang cukup bagus ya buat teman-teman mungkin yang ada kemampuan untuk bernyanyi atau inisiatif untuk Keinginan aja dulu. Iya, keinginan aja dulu ya. Kemampuan mah bisa diasah. Kalau nanti udah ketemu di mana senengnya gitu ya, di mana nyamannya, pasti bisa. Kalau misalnya untuk menghubungi Mas dan Mbak ini untuk teman-teman mungkin yang mau ikut gabung ke Asa Akustik itu ada caranya? Paling gampang ini latih lewat Instagram aja bang. Instagram. Bisa Boleh di sebutin? searching dari @asakustik.mp. Oke. Bisa DM dah di situ dah. Jadi buat teman-teman mungkin yang berminat untuk masuk ke dunia musik, tertarik gitu untuk ada motivasi mungkin ya dari Iya. sekarang kan banyak ya kayak live musik gitu dan juga video-video yang cover lagu. Betul. Mungkin teman-teman pengen bisa nyanyi atau main alat musik, bisa nih gabung ke Asa Akustik. Diutamain daerah-daerah Serpong, Cisauk, Tangsel gitu bang. Kalau Priuk kan jauh kalau di sini. Iya. Berarti Pamulang nggak masuk ya? Pemulang boleh, wah, masih tetangga kita. Boleh, masih Pemulang. Tangsel. Iya, masih Tangsel lah. Tangsel Tangerang Raya lah ya, masih make sense gitu. Oke, kita akan masuk ke topik pembahasan mengenai kalian sebagai pasangan yang masuk ke dunia live musik. Ini kan jarang banget ya, maksudnya kayak seseorang nih, pasangan gitu, yang mereka bekerja sama dalam satu panggung, dan itu kan kadang yang namanya hubungan pasti ada problem ya, ada pro, ada kontra, entah dari latihan atau sebagainya lah, setup sebagai macam. Dan mungkin bisa diceritakan bagaimana kalian bisa mengatasi hal tersebut. Kalau soal materi bermusik ya, memang kebetulan saya lebih ke teknikalnya di saya sebenarnya. Tapi pada intinya sebenarnya masalah komunikasi aja, Bang. Komunikasi sama komitmen aja. Jadi kalau kita pribadi banyakkan profesional di panggung, profesional panggung. Kalau masalah pribadi gitu. Kadang-kadang ya pasti namanya pasangan pernah berantem gitu ya. Yeah. Cuman di panggung ya sudah ya harus login gitu, harus jadi profesional. Tapi pernah nggak sih kalian ini kayak ngerasain moodnya lagi nggak beres nih gitu, habis berantem atau gimana? Iya, pasti ya. Pasti ya. Pasti. Tapi itu pasti ditahan aja Mas. Lebih ke profesional aja bang. Kalau saya lebih ke profesional aja. Gimana bu? Kalau yang sering marah-marah sebelah ya. Kita tuh karena basicnya dari daerah yang ngomongnya sama-sama keras gitu ya. Kita tuh dari Jawa Timur, dari Sidoarjo gitu. Terus kita tuh udah kenal dari SMP, temenan SMA gitu. Jadi kayak ngobrolnya ya udah ngobrol kayak teman gitu. Kalau kita nggak setuju ya udah kita ngomong nggak setuju. Nggak ada yang dipendem-pendem, nggak ada yang terus kita sakit hati atau apa. Nggak, kita tipikalnya bukan kayak gitu gitu. Jadi kalau kita berantem itu something yang buat kita itu lumrah, udah wajar banget. Nggak setuju, nah itu nggak setuju misalkan nih aku mau musiknya kayak gini gitu, dia bilang enggak harusnya kayak gini gitu, kamu tuh harusnya kayak gini, nadanya ke sini gitu, tapi enakan ke sini gitu. Itu hal yang biasa buat kita gitu. Dan dan itu bukan sesuatu hal yang terus bikin kita berantem sampai nggak mood ke panggung gitu. Jadi kita selesaikan, jadi kita tuh kalau berantem ya udah selesai saat itu juga, nggak sampai ke panggung gitu loh. Kalau buat kita sebenarnya panggung itu buat stress release kita, dan juga itu buat fun kita gitu. Jadi kita seneng ada di stage itu. Jadi bukan terus bad mood nih, enggak. Jadi kalau kita udah di panggung itu udah. Setelannya udah beda tuh. Setelannya udah beda. Udah nggak ada bad mood, udah nggak ada marah-marahan ya, gitu. mindsetnya udah beda mindsetnya. Tapi memang karena kalian ini udah menikah kali ya, karena jadi penyelesaian problemnya tuh bisa secara langsung gitu. Kalau misalnya nih ini beratnya, kalian ditempatkan ketika posisi kalian masih pacaran. Nah, ada kemungkinan nggak kalian chaos itu mungkin? Pastilah. Kalau namanya perasaan, kalau kami sharing aja di teman-teman juga banyak. Ada juga yang studi kasusnya berarti ada di anggota kalian ada gitu. gitu. Dulu dia bahkan bandnya itu
pacarnya dia gitu kan. Terlalu masa lalu ibu. Enggak, jadi gini, kita ada kawan dulu yang sampai sekarang juga masih ada, sama seperti kita. Iya. Satu gitaris dan vokalis itu ada. Oh, ada. Ada suami istri juga. Yang masih pacaran juga Oh, ada. masih Ya, pacaran. yang pacaran juga ada. Jadi kalau kami itu selalu sharingnya yang paling utama itu komunikasi, Bang. Jadi komunikasi gimana segala sesuatu itu dikomunikasikan dengan baik. Kedua, komitmen. Kalau memang mau bermusik ya bermusik, harus mencoba untuk profesional. Artinya apa? Artinya masalah pribadi sebesar apapun, tapi kalau sudah dibangun sudah di halt dulu, di pause dulu atau gimana caranya supaya, karena orang hire kita kan untuk menghibur. Jadi kalau kita sendiri nggak bisa ceria, nggak bisa bawa suasana, ya berarti kita nggak bisa nuntasin sesuatu yang dipercaya sama kita, sama orang yang hire kita. Jadi itu yang kita sharing terus, bahwa apapun yang terjadi di bawah jangan dibawa ke atas. Gitu, ibaratnya atas itu maksudnya panggung gitu ya. Di bawah itu kehidupan pribadi, apa yang di bawah tetap di bawah, apa yang di atas harus di atas. Jadi komitmennya seperti itu. Karena kalaupun kita belum dalam tanda kutip jadi artis lah ibaratnya gitu ya. Tapi profesional itu memang harus dibangun dari bawah. Karena itu akan jadi kebiasaan buat kita nantinya. Soalnya kita juga pernah punya temen yang kayak gitu ya. Jadi dia tuh kalau lagi bad mood banget, terus sampai dia nggak datang gitu. Oh iya. Padahal udah istilahnya udah dibayar gitu ya, udah janjian, udah apa gitu. Kalau dia bad mood dia nggak datang. Nah itu yang akan menghancurkan karir kita sebenarnya gitu loh. Jadi nama Asakustik ini malah menjadi Ya sebenarnya bukan cuma nama Asakustik gitu, tapi nama si person ini sendiri gitu Ya, yang kan. lebih gawat itu kan karena kita harus membiasakan diri untuk profesional, Bang. Sekalipun dalam tanda kutip bayarnya masih cetek gitu ya. Iya. Cuman dari awal kita harus coba profesional gitu. Karena apa? Karena kita percaya bahwa profesional itu sesuatu yang dilatih, sesuatu yang jadi kebiasaan gitu. Juga nggak bisa flip langsung menjadi profesional gitu. Karena itulah yang akhirnya masuk pribadi, mood dan sebagainya, itu yang barrier terbesarnya untuk kita lebih profesional gitu. Jadi untuk kalau misalnya untuk para pasangan nih, Komunikasi, komitmen. Udah itu dua itu. Sebenarnya sama kayak pasangan itu ya, karena mereka punya komitmen untuk berpasangan gitu kan. Sama juga kalau kita bermusik, apalagi grup gitu. Kalau seorangan sih, individu sih, oke lah dia komit dengan dirinya sendiri. Tapi kalau banyak kepala itu kan mereka tuh harus komit dengan timnya mereka gitu loh. Mereka maunya kayak gimana, mau dibawa kemana genre musiknya gitu ya. Terus juga komitnya nggak cuman di stage, nggak cuman pada saat latihan. Komit itu juga pada saat mereka main jam 7, jadi mereka paling nggak datang tuh 30 menit sebelumnya, harus cek sound, harus ngecek semuanya gitu. Jadi Satu keutuhan lah ya. Gitu. Jadi komitmen yang ditunjang dengan komunikasi yang baik, itu aja. Jadi memang kalau misalnya ada hubungan dalam suatu grup itu agak rumit juga. Rumit di hati sebenarnya. Rumit di hati. ya karena banyak kepala itu tadi Banyak, gitu. Cuman kalau memang mau benar-benar bertahan ya harus komitmen dan komunikasinya Saling bagus. mendukung juga. Betul. Ya harus klik juga gitu, antar anggota timnya tuh harus klik juga, karena satu band tuh kalau udah satu orang ngerasa gue nggak enak main di sini nih gitu, bisa Nggak jadi nyaman ya, udah nggak nyaman. bisa jadi kalau satu orang nggak nyaman, dia akan bikin yang lain nggak nyaman di satu tim itu gitu. Jadi kalau udah ngerasa nggak nyaman ya udah gitu, mendingan ganti yang lain atau dia bisa solo karir atau seperti apa. Karena ya itu tadi yang aku bilang, kalau misalkan individu dia hanya komit dengan dirinya sendiri, tapi kalau misalkan dia band atau duo atau seperti yang konsepnya lebih dari satu orang, ya dia harus komit di satu tim itu gitu. Oke, itu mengenai jalan kalian kan sebagai pasangan yang masuk ke dunia live musik. Nah sekarang masuk ke topik berikutnya, yang dimana mengenai pengalaman kalian di dalam live musik ini. Mungkin pertanyaan saya tuh, pernah nggak sih kalian menghadapi sesuatu hal yang nggak terduga ketika mengisi suatu acara? Secara teknikal pasti pernah.
entah itu peralatan yang kurang memadai atau kita sendiri kadang yang kurang persiapan. Tuh pernah kan, misalkan kalau kayak kita main akustik nih bang ya, gitar akustik itu kan ada baterainya tuh. Itu yang sering tuh, habis. baterainya tengah main baterainya habis. Sedangkan kita main, katakanlah misalkan kita main diundang di kayak di villa di Bogor gitu, yang susah cari baterai gimana tuh. Iya kan? Susah cari toko buat beli baterai. Ya itu yang apa ya? Jadi pelajaran buat kita. Pernah pasti pernah yang nyanyi enak-enak tiba-tiba mic-nya mati karena kita juga kurang persiapan, atau karena ada miskomunikasi sama penyelenggara. Itu pernah. Kita pernah main bawa alat tuh, bawa macam-macam tuh, sampai sana ternyata soundnya nggak ada, mixer nggak ada gitu kan, bingung kita mau pakai apa, mau kemana ini gitu. Jadi ada miskomunikasi di situ. Nah, cuman lagi-lagi kalau mengatasi masalah teknis ya tentunya dari persiapan, Bang. Dari persiapan. Jadi yang kita pelajarin kalau masalahnya teknis itu persiapan, solusinya persiapannya harus bagus. Masalah non teknis baru kita ngomong soal masalah non teknis, misalkan orang bisa pertama kali manggung tuh, orang kalau bisa pertama kali manggung dilihat orang banyak grogi tuh, jadi akhirnya berantakan suaranya. Itu ada juga pernah kita alami. Jadi seakan-akan kok nggak bisa masuk nih suaranya, padahal udah latihan. Ya betul, latihannya udah getol tuh, ternyata pada hari H karena grogi atau karena satu hal lain yang non teknis gitu. Non teknis itu kan sesuatu yang nggak bisa, nggak kelihatan wujudnya gitu bang. Nah itu juga yang membuat kita, kalau teknis itu masalahnya persiapan yang harus diperbaiki, kalau non teknis itu biasanya ditanggulangi sama jam terbang bang misalnya gitu. Jadi pernah punya temen yang kalau di bawah bagus tuh nyanyi kayaknya latihannya keren gitu ya, di atas gemeter bang. Oh, kenapa tremor gue bilang. Tapi memang itu bukan suatu hal yang bisa diselesaikan dalam 1-2 penampilan. Ya memang harus dipush terus supaya nanti harus ada jam terbang ya. Jam terbang tuh harus. Makanya gitu. Kita juga kadang-kadang kawan-kawan yang baru bergabung dan baru mau ngambil job dan ternyata dapat job, itu biasanya kita tempel-tempelin tadi bang, ngikut ke seniornya atau temen yang udah punya job. Jadi ketika temen dia nyanyi 1-2 gitu. Nah itu masalah non teknis itulah yang jam terbang. Kalau masalah teknis ya persiapan dalam artian misalkan kalau kita bawa gitar gitar akustik, kalau kita nggak ada gitar lain, ya minimal bawa baterai, bawa senar, betul, karena senar sering putus tengah jalan ya. Atau nggak disetujuin orang tua atau gimana, yang penting putus lah dia itu. Jadi kira-kira kayak gitu masalah teknis dan non teknis yang pernah kita lewatin gitu. Kalau non teknis kadang grogi, lupa lirik, itu sering ya. Makanya kita tuh biasanya nih kesininya karena kita belajar hal-hal yang kayak gitu. Jadi sehari sebelum kita manggung, kita datang tuh ke venue-nya gitu. Kita coba ngelihat, oh ini kayak gimana sih, apalagi kalau di kafe-kafe ya, kita ngelihat oh crowd-nya kayak gimana, oh mereka senangnya di genre musik yang apa gitu. Kira-kiranya lah ya. Jadi kita ada persiapan untuk itu gitu. Gitu. Nah kalian ketika mengisi acara atau event ini, itu kan pasti ada technical meeting kan sama owner, pemilik acara. Nah, ada nggak sih ketika kalian sudah melakukan meeting, apalagi di live musik ya, yang dimana audiensnya pasti banyak, betul, dan itu di luar pemikiran si owner. Karena owner ini kan pasti berpikir, gue pengen ada live musik, tapi selera gue gini nih, kayak gitulah ibaratnya. Nah, bagaimana kalian menyesuaikan biar si audiens ini tuh bisa masuk ke musik kalian? Kalau kita lebih gini bang, jadi justru adanya technical meeting atau komunikasi itu awalnya supaya kita juga menyamakan persepsi. Jadi kita sharing juga dengan kawan-kawan pengusaha yang punya tempat gitu, mereka maunya kayak gimana. Terus kita sebagai penyedia juga memberi masukan dulu ke mereka. Kalau kira-kira begini gimana? Karena
misalkan yang pemiliknya itu suka musik rock gitu, Iya. sedangkan ternyata audiens yang di tempatnya dia itu dangdut koplo gitu misalnya. Iya, kalian kan berpengalaman nih pasti tahu Iya. oh ya anak-anak popang gitu lah, anak-anak. Ya, tahu pun gambar doang bang, tapi kadang-kadang kita tuh datang untuk tahu kira-kira mereka ini hobinya musiknya apa sih supaya vibe-nya cocok lah bang ya gitu kira-kira. Nah itu yang kita informasikan juga ke pemilik tempat gitu. Walaupun memang di akhir hari ya itu hak prioritas yang punya tempat gitu. Jadi kita tetap main di sesuai pesanan. Jadi intinya technical meeting itu penting, perlu komunikasi juga penting gitu. Jadi kita biasanya komunikasi itu bukan hanya sebelumnya bang, sesudahnya juga komunikasi sama yang punya venue atau yang hire kita. Oh, gitu. jadi kalian tuh memberikan saran atau rekomendasi ketika di lapangan tuh seperti ini. ya, Betul. Mas? Tadi setelah kita manggung pun kita punya komunikasi lagi gitu kan. Ada evaluasinya lah. Itu begini, ternyata begini. Itu kan karena kalau dari pengalaman ya memang terbuktinya seperti itu gitu. Jadi kalau penampil itu list lagunya nggak sama kayak audiens ya pasti anyep lah istilahnya gitu. Karena kalau audiens nggak ngerti lagu apa ya gitu. Misalkan audiensnya ada di range umur yang kebanyakan ya range umurnya tahun band-band 90-an lah. Kita bawain lagu sekarang yang nggak ngerti bang. Begitu juga sebaliknya kan gitu. Jadi sama-sama nggak enjoy akhirnya karena nggak connect antara penampil sama audiens yang ada gitu. Makanya kita tuh sebenarnya kalau secara teori itu PDCA ya, Plan Do Correction Action. Jadi technical meeting itu plannya sama si ownernya tuh mau dibawa kemana gitu kan. Do pada saat kita nyanyinya gitu. Kadang kita juga nggak bisa nolak si pengunjungnya gitu ya. Mereka mau request apa, tapi itu pun sebelumnya kita udah sampaikan pada saat technical meeting. Nah setelah kita perform itu ada correction nih dari si pemilik kayak gimana, terus kita ngelihat crowdnya kayak gimana. Nah dari sana kita bisa menyimpulkan gitu loh. Oh jadi kita harus bawain lagu yang kayak gimana sih kalau misalkan si pengunjungnya misalkan nih si ownernya mintanya oh ngisinya lagu-lagu pop aja gitu, pop 90s atau pop 2000 yang 2000-an gitu kan. Tapi ternyata pengunjungnya requestnya rungkat gitu misalkan ya. Itu kan udah di luar si ownernya nih gitu. Nah itu yang kita bicarakan pada saat correction itu tadi gitu. Jadi plus minusnya kayak gimana. Nah next untuk performanya kita udah tahu tuh kita harus perform yang kayak gimana gitu. Bagi kalian ini ada tantangan terbesar apa sih yang saat ini yang kalian hadapi? Maksudnya kan kalian udah berpengalaman menghadapi segala tantangan seperti lupa bawa kabel misalnya gitu dan segala macam. Dan ada nggak sih masih ada tantangan yang kalian rasakan? Kalau buat kita sekarang umur bang. Umur Sering gampang capek, gampang lupa ya. Lebih ke situ sih. Jadi lebih ke kalau secara pribadi kita lebih ke situ gitu. Cuman tantangannya juga anak-anak yang masih muda-muda ini kadang mereka juga egonya tinggi gitu ya. Egonya tinggi mau main musik sesuai dengan yang mereka senang aja gitu. Tapi di satu sisi mereka juga pengen dapat job banyak. Nah, jadi gitu ya? itu banyak, kayak gitu tuh banyak. Nah, yang kayak gitu tuh kadang kalau kita ngasih masukan ke mereka seperti ini di awal, ya itu tadi yang kita bilang defensifnya tinggi gitu. Tapi kemudian kita bilang ke mereka ya, Anda harus belajar gimana sih perform itu sesuai dengan orang yang bayar gitu loh. Yang bayar kita tuh siapa itu juga harus dilihat. Jadi gini, gitu. intinya sebenarnya bahwa kalau kendala kita akan selalu ada tiap tahap fase itu tetap berbeda-beda sih orang. Itu bisa tergantung individunya juga dari banyak teknis. Ada misalkan katakanlah kendalanya dari segi teknis. Jadi dari teknis itu maksudnya keilmuannya misalnya main gitarnya gimana, cocok nggak, sesuai nggak genrenya. Nanti ada juga dari segi non teknisnya misalkan kalau kita mainnya gitu terus kita nggak ngerti mau gitu kemana gitu, mau jadi apa. Jadi akhirnya itu adalah masalah non teknis, misalnya mau rebranding seperti apa, mau gabung, mau
sendiri, mau semua itu kan ada pro kontranya dan ada konsekuensi yang harus ditanggung gitu. Kalau kita misalnya solo ya semua kita lakuin sendiri gitu bang, nggak ada yang misalnya mau gitar gimana, kita semua yang mikirin. Nah, kalau kita berdua ada yang sharing tempatnya untuk bermusik, mau lagu ini mau dibikin begini, kita punya basis, kita punya drummer, nah ada situ keringanan untuk aransemen, lebih ada yang mikirin bareng gitu. Sedangkan kalau kita solo ya semua kita bikin sendiri gitu. Nah kendalanya satu, kalau kita boleh jujur saat ini yang paling mendesak ya, kalau menurut saya itu adalah untuk kawan-kawan yang hidup bermusik itu masalah konsistensi aja, itu yang paling berat, itu yang sampai sekarang kita juga masih, namanya konsistensi itu kan berjuang secara kontinuitas untuk menjaga apa namanya rutinitasnya yang ada dalam dunia musik itu. Latihan misalkan latihan 2 jam sekali untuk secara untuk nge-push teknikal kita. Terus kadang juga sering tampil untuk jam terbang kita. Jadi dan itu harus dilakukan selama kita mau berkarir, ya itu harus dilakukan terus. Sedangkan namanya kita manusia itu kan kadang-kadang ada bosennya, ada malesnya. Itu saya tuh, ada malesnya itu saya. Ada banget saya malesnya itu. Lebih kayaknya enak tidur dah daripada pegang gitar. Tapi kadang-kadang itu memang harus dilakuin gitu. Jadi belajar terus ya, gitu ya. Kalau dari saya, masalah paling besar dari bermusik itu masalah kontinuitas juga. Masalah resistensi kita untuk nggak bosen, resistensi kita untuk nggak males gitu. Karena lagu itu kan makin lama makin banyak gitu. Dan kita dituntut sebagai live musik, dituntut untuk keep up terus gitu. Dengan waktu yang sangat-sangat sempit gitu. Jadi karena jedanya kan kebanyakan kalau teman-teman yang reguler di kafe itu kan jedanya seminggu, dia weekend main, jadi untuk mempersiapkan weekdays-nya untuk mempersiapkan gitu. Dan itu dituntut terus untuk tiap, apalagi di zaman sekarang lagu itu kan cepat banget keluarnya tuh bang, single-singlenya, viralnya pun cepat. Artinya apa? Dalam waktu yang sedikit itu masalah teknikalnya harus dikejar, dan itu berlangsung selama mau berkarir. Kalau selama mau masih di live musik ya memang harus keep up terus. Sama belajar ini sih, kebanyakan tuh teman-teman yang main instrumen gitu ya, itu mereka punya kebanggaan kalau mereka bisa main itu tanpa ngelihat kuncinya gitu ya, hafalan gitu. Cuman kan lagu itu nambah terus, bukan berkurang. Jadi artinya kita punya bank lagu tuh banyak banget. Yeah. Nah kalau kita dengan kebanggaan itu terus kita nggak belajar gitu ya, kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa baca kunci, kita nggak bisa baca not, itu kedepannya akan ngerusak diri kita sendiri kalau menurut aku gitu. Jadi kita terus belajar teknisnya buat not, baca not dan lain sebagainya gitu. Jadi berarti dibandingkan kalian menghafal, kalian lebih memilih untuk kalau di umur kita memang udah agak susah bang, ya untuk memaksa untuk menghafal harus, tuh kayaknya ya, udah jadi dulu aja lah gitu. Itu pun akhirnya ada tekniknya kan, karena sekarang kita udah masa digital ya. Iya. Jadi kita nggak kayak dulu yang harus bawa dulu kita harus ngulik sendiri kuncinya atau harus bawa apa buku gitu kan, buku yang artinya kalau satu lembar satu lagu berarti kan kalau 100 lembar 100 lagu, kalau lagunya 200 ya 200 lembar. Nyari dulu kan. Kalau sekarang kan ngeklik searching di Google terus ya, cari lagunya apa, keluar tuh semua kuncinya, keluar semua liriknya. Lebih efisien ya. Lebih efisien Ya, satu, dan betul. itu memang kadang kita juga nggak peluk-pelukan, kadang ada itu jadi point of referensi gitu. Cuman ada juga skillnya gimana kita tetap bisa baca tanpa harus kelihatan baca banget gitu. Ya kan, harus ada angle-angle yang dilatih. Nah itu hal-hal non teknis sebenarnya juga yang harus dikuasain kawan-kawan gitu lah. Jadi adaptif, juga harus tetap continuous gitu lah. Jadi banyak gitu bang. Jadi kendala terbesarnya sebenarnya itu tadi, memelihara meresistensi untuk kita supaya nggak malas, supaya nggak untuk terus belajar dan keep humble aja gitu. Itu kan kalian sudah menjelaskan tuh tantangan yang masih kalian hadapi walaupun kalian sudah berpengalaman, dan memang
kalau usia mah ya Ya, sulit itu ya, susah diturunkan lagi susah. Sulit. Sudah sulit menghafal kalau kita. Oke, nah, itu kan dalam dunia musik ya. Kalian pernah nggak sih? Sorry. Saya mau minta pendapat kalian untuk perkembangan musik di tahun sekarang tuh bagaimana? kalau dari saya besar sekali lah. Besar sekali. Besar sekali karena sekarang di zaman sekarang itu untuk belajar bermusik, untuk bikin karya itu tantangannya lebih mudah dengan modernisasi bermusiknya, dari alat, dari digitalisasi itu jauh lebih maju, jadi ada lebih mudah buat seseorang itu untuk bermusik, untuk itu lebih mudah. Tantangannya itu tadi tetap bahwa karena kita lebih mudah, biasanya orang lebih gampang lengah gitu loh. Jadi kalau musik itu sekarang macamnya banyak, genrenya banyak, terus rilisnya juga banyak. Itu saya rasa perkembangan musiknya pesat banget. Di Tangsel aja yang jadi base camp kita ya, di Tangsel itu bermusik, live musik misalnya gitu, itu hampir setiap weekend itu di mana-mana. Tapi pernah nggak sih kalian ini kayak menghadapi di mana untuk anak-anak yang sekarang kan mungkin teman-teman juga tahu yang di rumah kalau misalnya lagu-lagu sekarang kan banyak genre yang dicampur gitu kan. Seperti lagu Tabola Bale mungkin ada yang request gitu kan. Terus kalian bawain bisa nggak itu? Biasanya itu tadi kalau itu kembali ke persiapan yang kita lakuin. Biasanya ada kawan-kawan yang memang spesialisasi di sana. Gitu. Kalaupun enggak, biasanya kalaupun kita nggak bisa bawain, biasanya ya kita komunikasikan sama yang request gitu. Karena kadang-kadang ada juga misalnya kan kita gini bang, ada lagu dangdut gitu ya. Cuman karena kita basicnya bukan di dangdut gitu misalnya. Jadi kalaupun tetap mau dibawain ya kita introin dulu tuh bahwa mungkin lebih agak beda, agak ngepop gitu. Kita tarik. Biar dapat cengkoknya. Betul, lebih ngepop lah ya gitu. Ya setidaknya untuk selama ini berjalan, asal komunikasi kita dengan audiensnya juga bagus ya bisa ditanggulangi gitu. Yang jelas perkembangan musik pesat sekali. Jadi kita bagi saya tuh di umur saya sekarang itu keep up-nya susah, terus terang susah keep up-nya. Cuman kita ya mau nggak mau harus tetap karena perkembangan musiknya mungkin hampir ribuan kali bang satu hari untuk karena semua kalau sekarang ya semua genre itu bisa up semua gitu, naik Betul. semua gitu. Kalau zaman dulu kan misalkan tahun 90-an cuman pop doang gitu kan, Nge-reach 80-an rock doang. Kesininya nggak kayak gitu, semuanya bisa up. nge-reach pendengar juga lebih gampang. Jadi sampai ke pendengar itu lebih mudah. Cepat juga. Betul. Karena pakai media digital, ada banyak platform yang sekarang bisa digunakan gitu ya. Jadi pendengarnya tuh bisa milih sendiri. Oh, aku pengen dengerin yang misalkan nih dia lebih ke pop ballad atau dia pop dude atau misalkan dia senangnya reggae gitu ya, atau rock atau seperti apa, itu banyak dan mereka bisa milih gitu. Semua genre akan menemukan penikmatnya lah itu. Iya. Kira-kira gitu Pak. Oke, dari awal kan dari terbentuknya Asa Akustik, pengalaman kalian dari awal sampai sekarang dan pendapat kalian mengenai lagu-lagu dan juga genre musik yang berkembang pesat di dunia teknologi ini kan, pengalaman kalian yang paling berkesan ketika mengisi suatu acara itu di mana dan kapan? Kalau ibu di mana? Kalau saya paling berkesan itu setelah lama vakum lah. Jadi itu paling berkesan buat saya setelah saya vakum dan baru mulai terjun tuh. Kita kan ngisi kafe kita yang kecil itu ya. Oh, berarti dari tahun awal tahun 2020 itu. 2020 akhir setelah Covid lah pokoknya itu kita mulai sering ngisi lah ya. Kenapa berkesan di awal seperti Berkesannya itu karena kita kan selama lama nggak main tuh ya waktu itu ya. Terus main, yang paling berkesan adalah waktu itu kebetulan kafe lagi rame, kebetulan rame banyak orang ya. Biasanya kita kan namanya kita nyadarin diri kita juga ya bang, masih baru mulai main lagi tapi ternyata ketika ada satu lagu nggak tahu kenapa kayaknya connect gitu ya, jadi kita dapat apresiasi yang bagus, yang cukup
cukup mengagetkan sebenarnya, karena kita nggak expect untuk dapat apresiasi seperti itu. Jadi tepuk tangannya riuh, rame gitu kan, jadinya kita ngerasa waktu itu berkesan banget bagi saya. Nggak tahu kenapa itu jadi sangat berharga bagi kami gitu. Itu yang paling berkesan tuh, malam-malam yang berkesan tuh waktu itu. Jadi satu lagu, ketika selesai lagunya ternyata semuanya mungkin connect, kita jadi semuanya wah gitu, itu paling berkesan buat saya tuh. Yang kadang kita sesuatu yang kecil banget itu yang membekas masih diingatan, masih memorable. Betul. Jadi ada konektivitas antara kita sebagai penampil dengan audiens gitu. Itu yang paling berkesan buat saya. Kalau mbaknya? Aku tuh karena basicnya lebih ke choir ya, paduan suara gitu. Jadi kalau duet cuma sama suami aja. Nah kebetulan 1,5 tahun kemarin tuh 2024 ke 2025 itu kan sempat sekolah di luar gitu ya, di UK Brisbane. Nah kebetulan kita dari tim paduan suaranya Indonesia tuh ada performance gitu. Di situ aku jadi solois, terus nyanyi gitu kan. Nah after perform nggak hari itu juga gitu, tapi beberapa hari kemudian ketemu teman, ketemu orang asing, ketemu orang-orang yang aku nggak pernah ketemu dan bukan orang Indonesia juga. Terus tiba-tiba mereka, hey kamu yang kemarin solois yang di acara ini ya gitu, selamat bagus gitu. Dan itu tuh aku ngerasa oh ya Allah gitu, itu tuh aku berkesan dengan diriku sendiri sebenarnya. Agak ini ya, agak narsis gitu ya, tapi nggak expect bahwa orang-orang itu appreciate itu dengan apa yang aku lakukan gitu. Padahal sebenarnya tuh kalau anak-anak Indo tuh kan suaranya enak-enak gitu ya, yang nyanyi di luar, mereka juga basicnya anak-anak yang paduan suara, yang bisa baca not dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata orang-orang luar itu mengapresiasi kita luar biasa. Bahkan kita berdua tuh pernah tampil di klub paduan suara kampus gitu, tampil di depannya guru-guru bahasa Inggris Australia, mereka ada workshop. Terus kebetulan kita dapat kesempatan lah ya dia nih untuk diundang. ya, karena dia tuh yang main instrumen di grup paduan suara itu, terus cowoknya tuh lagi dikit banget yang latihan, akhirnya dia diminta buat jadi solois. Dan itu keren banget karena biasa jujur. ya, aku tuh ngerasa proud banget dengan dia karena awalnya dia nggak mau tuh, terus tiba-tiba oh oke gitu, kita coba gitu kan. Dan setelah tuan kita rumah ya. iya benar banget, pas nyanyi aja, pas dia nyanyi itu ada yang ikutan nyanyi, pas setelah nyanyi semuanya itu pasti standing applause gitu. Jadi ngerasa wow, kita bangga banget, aku terutama bangga banget sama dia gitu ya, terus sama tim kita juga, itu tuh luar biasa banget sih. Jadi merasa saya kita terlibat. Iya, karena di rumah tuh aku selalu ngomong, ayolah nggak ada lagi cowoknya. Soalnya saya nggak ngerti yang mau bahasa Inggris ya Mas. Jadi kita kan kalau nada oke lah, maksudnya nggak malas itu bisa lah nggak malas gitu. Cuman kadang-kadang benar-benar bahasa Inggris di depan orang Inggrisnya itu kan aduh. Dia tuh salahnya Malah kita kan Inggris tanggal ya. Dan dia tuh kejebak pas latihan gitu, karena pas latihan itu aku pas ada kuliah, ada kelas gitu. Tapi selesai kelas aku langsung lari ke tempat latihan, terus kata pelatih kita, dia cuma ngomong Ika, Nanang, oke gitu. Jadi ditodong bang depan orang banyak gimana? Takut dikeroyok saya. Gitu lah. Oke. Itu kan pengalaman berkesan buat kalian ya, dari awal merintis sampai sekarang. Dan saya mau tanya, kalian ada nggak sih keinginan untuk tampil di suatu event atau acara itu yang kalian impikan dalam hal musik? Kalau aku tuh yang belum pernah tampil itu mungkin tampil berdua tapi di konser yang beneran gitu. Konser yang orangnya Konser yang beneran banyak gitu. banget gitu. Kan kita biasanya main tuh, oke, orangnya banyak gitu ya. Di kafe, di wedding itu orangnya banyak gitu. Cuman bukan yang beneran konser buat
para penikmat musik gitu dengan crowd yang sebanyak kita tahu lah kayak gimana gitu ya. Nah itu aku belum pernah tuh. Mungkin keinginan aku mungkin itulah sekali-sekali lah gitu ya kita. Ya, saya sponsornya kalau ada yang boleh. Mas ya mungkin Kalau saya punya mimpi dari dulu itu pingin main di festival jazz yang di gunung, yang di tempat yang bagus gitu. Cuma saya sadar kemampuan nggak ada bang. Mimpi boleh, Mimpi boleh ya. Mimpi boleh. Tapi kenapa aja sih? Nggak tahu, saya itu seneng sama musik jazz, cuman mainnya ya nggak bisa bang. Teknikalitasnya yang nggak nyampe. Cuman saya pingin aja karena kebanyakan kita main masih di area ya. Sedangkan saya tuh kepingin nyoba main di alam terbuka gitu. Yang itu teknisnya nggak main-main lah ya. Kalau kita tahu kan di tempat yang nggak umum gitu, misalnya kayak yang kemarin kita sempat mencoba apa ya, lihat lah ya waktu itu hadir lah ya itu di misalkan jazz gunung gitu itu yang kita ingin gitu sebenarnya. Jadi kalau saya sih itu yang belum kesampaian dan kayaknya nggak bisa kayaknya. Terus terang karena kemampuan saya nggak sampai ke situ gitu. Mungkin untuk yang terakhir nih, sebagai penutup, ada nggak sih motivasi atau dorongan buat teman-teman nih yang melihat gimana sih untuk kalian yang mau untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia musik dan live musik ini, beberapa kata aja buat motivasi. Kalau buat aku ya, kalau kita udah punya niat gitu ya, kita berlatih, terus kita harus jalan kita sendiri gitu. Langkah awal mungkin datang ke kafe, ikutan nyanyi, nyumbang lagu gitu, terus melihat kayak gimana. Nah kadang itu yang jadi pemicu kita dan yang bikin kita nagih buat tampil lagi kayak gitu. Jadi coba dulu lah gitu, karena aku ketemu banyak banget teman-teman yang mereka suka suatu lagu sampai mereka tuh bener-bener mendalami lagu itu gitu, terus nyanyinya juga enak banget, tapi mereka belum punya tempat untuk menyanyikannya gitu. Jadi coba aja datang ke kafe, ikut nyanyi, nyumbang lagu. Biasanya kan ditanyain ya, ada yang mau nyumbang lagu nggak gitu, maju aja gitu, cobain. Pede aja dulu. Ya, coba aja gitu. Toh free juga gitu ya, nggak perlu bayar, nggak perlu sewa kayak di studio. Jadi itu tuh bisa jadi tempat latihan gratis gitu, plus pemicu adrenalin kita. Oh ternyata crowdnya ngasih feedbacknya positif ya. Oh oke lah, aku akan latihan lagi, minggu depan aku kesini lagi kayak gitu. Coba aja dulu. Iya. Oke. Kalau buat saya bermusik itu kan udah panggilan jiwa ya. Jadi apa yang jadi keinginan kita itu. Saja. Iya betul. Saya percaya itu Bang Bom, dan itu butuh bakat memang. Tapi saya juga percaya bahwa bakat itu 1%. 99%-nya itu kerja keras untuk kita belajar hal teknis maupun non teknis. Itu 99%-nya itu. Buatkan kawan yang ingin baru bermusik, percayalah bahwa bakat cuma 1%. Tapi yang 99 kerja keras. Jadi bakat itu 1%, yang 99% itu kerja keras. Kerja keras atas apa? Kerja keras atas bakat yang 1% itu. Gitu. Jadi buat kawan-kawan nggak usah khawatir. Asal ada di mana ada kemauan, pasti ada jalan buat kita. Nah gitu, jadi teman-teman kalau misalnya kalian berminat untuk masuk ke dunia musik dan merasa kalian gue pengen bermusik nih, kalian bisa datang ke komunitasnya Mas Nanang dan Baika ini, yaitu Asa Akustik. Bisa melewati IG, tadi IG-nya apa? Ya, asakustik.mp. asakustik.mp. Catat ya teman-teman. Nah untuk wawancara ini mungkin segitu aja ya. Jadi kita sudah tahu nih perjalanan seorang yang merintis sebuah masuk industri musik lah. Itu tidaklah mudah dan tidak juga sulit. Pasti ada prosesnya dan juga yang penting itu jam terbang ya Mas ya. Oke, Pawan. pede aja. Oke,
Mungkin saya cukupkan sebagai penutup, nanti untuk Mas Nanang dan Mbak Ika ini akan menampilkan performnya. Satu lagu atau dua lagu mungkin ya? Satu. Oke, mungkin sekian dari saya, pewawancara Indra Lesmana dan narasumber saya Nanang. Saya Ika. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.